Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidia Noris SPD, Angkatan 23, Kelompok 3, dari instansi SMP Negeri 2 Sosokan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan core value berorientasi pelayanan. Core Value ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik ada 9. Yang pertama, partisipatif. Artinya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, ada transparan, merupakan dalam penyelenggara pelayanan publik, pemerintah kiranya sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui agar masyarakat dapat mempertanyakan maupun menyampaikan pengaduan apabila mereka tidak puas dengan pelayanan publik. Yang ketiga adalah responsif. Responsif merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan mematuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Artinya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya, baik itu dari segi ekonomi, jenis kelamin, agama, profesi, orientasi seksual, difabel, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mudah dan murah. Penyelenggara pelayanan publik di masyarakat harus memenuhi persyaratan pembayaran biaya untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Kiranya prinsip ini harus mudah didapat dan dijangkau oleh masyarakat, dan kiranya biaya atau estimasinya dengan harga yang murah agar dapat terjangkau di seluruh kalangan masyarakat. Yang keenam, efektif dan efisien. Artinya, penyelenggara pelayanan publik harus mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, kiranya tujuan tersebut sesuai dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Berikutnya adalah aksesibel. Artinya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Dalam arti dekat, terjangkau, mudah dilihat, gampang ditemukan. Nah, kemudian biaya dan persyaratannya juga dapat dipenuhi oleh masyarakat dengan sangat mudah. Berikutnya yaitu akuntabel. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara, sehingga semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat karena masyarakat telah melakukan kewajibannya, yaitu membayar pajak. Dan terakhir adalah berkeadilan. Penyelenggara pelayanan publik harus dijadikan sebagai alat untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah, yang tertindas, atau ketika yang berhadapan dengan kelompok yang kuat tidak bisa menerima. Sehingga inilah pentingnya pelayanan publik pemerintah agar selalu bersikap adil. Mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik. Antara lain, pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara. Yang kedua, pelayan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk
kemajuan bangsa. Yang keempat, pelaksanaan publik berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalkan nilai-nilai berorientasi pelayanan tersebut, sebagai ASN kiranya kita dapat mempelajari konsep dari 3 kode etik. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Berikut adalah contoh yang dapat saya terapkan dalam penerapan core value berorientasi pelayanan di sekolah. Contohnya adalah pendidikan. Apakah semuanya sudah bergabung? Ya, pada kali ini kegiatan pembelajaran dari Zoom-nya Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok karena memang ada beberapa temannya yang tidak memiliki perangkat elektroniknya. Sudah bergabung? Oke, Ibu akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsensi kalian dulu ya, anak-anak. Kelompok pertama, 3 orang sudah hadir. Ya, kelompok kedua, kelompok ketiga. Oke, terima kasih sudah hadir pada materi kali ini adalah mengenai teks prosedur kompleks. Siapa yang tahu? Ya, teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisikan tentang banyak langkah dan jenjang setiap tahapan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, dalam mengerjakan sesuatu, kita harus melakukan tahap demi tahap agar mencapai suatu tujuan. Nah, teks prosedur kompleks itu memiliki struktur. Yang pertama, dia harus memuat judulnya, kemudian tujuannya, yang ketiga material atau bahannya, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima penegasan ulang. Jadi, ketika anak-anak bisa membuat sebuah teks prosedur kompleks dengan baik, tentunya